Rezeki didatangkan oleh Allah di mana saja, kapan saja. Tidak harus di tanggal 1, tanggal 30. Sak senengi Gusti Allah. Kalau gaji limited ada batasannya, tapi kalau rezeki unlimited. Tanpa batas. Tanpa batas. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Bighairi hisab artinya kan tanpa hitungan. Tanpa hitungan. Artinya antara tadi Mas Aldi ikhtiar, kemudian menata batin dengan tawakal itu harus beriringan. Betul. Jadi kalau orang jalur langitnya kencang, tapi ikhtiarnya tidak ada, akan sangat berbeda dengan orang yang ikhtiarnya disempurnakan, usahanya tenanan, modalnya gede, jalur langitnya juga kencang. Mungkin tadi kayak juga tentang anaknya siapa atau apa, itu mungkin kita jangan fokus pada masalahnya sih Mas Anas, tapi lebih ke gimana caranya kita punya kita sekarang itu kita maksimalkan buat kan tadi, kemarin apa sempat viral tuh rezeki. Mas di medsos Apa? itu ada anak kecil usaha itu kan itu Gus ya. Iya. Dia menganggap dirinya itu sebagai kan apa? Perintis. Perintis. Padahal memang dia itu sungguh apa sih? Kira kening wis ngeri dia. Terkadang itu kan kita terjebak pada euforia ya Gus. Mungkin kita sudah mengamalkan tadi beberapa zikir lah sampai beribu-ribu lah. Terus kita mendapatkan sesuatu dan kita terkadang terjebak sama euforia itu. Akhirnya kita nggak istiqomah dan akhirnya amalannya itu jadi berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-239. Nah, seperti biasa pada episode ini saya ditemani teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anis. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Mas Aldi, kita ketemu lagi di program ngopi. Dan ini ada siapa nih Mas Anis malam ini? Tamu kita malam ini guru kita. Yang biasanya tuh ngisi acara di Masjid Agung, terutama di remaja-masjidnya. Beliau adalah Gus Inam Muhyiddin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Harus sehat. Harus sehat. Tadi katanya ada musibah Gus. Musibah. Ya satu makman. Oh ya. Beteng kiri tapi nganan. Tapi mau ngerem tapi ngegas. Ngerem melancar. Apa-apa sudah selesai. Oke. Nah Mas Aldi, ini beliau nih sudah meluangkan waktu buat kita. Kira-kira malam ini kita mau bahas apa ini? Ya ini membahas tentang sesuatu yang terkadang kita risaukan Mas Anis. Apa itu? Yaitu tentang rezeki. Ah betul, ya ini benar ini. Iya, kita akan membahas tentang algoritma rezeki jalur langit. Nah, kita kan biasanya taunya kan jalur bumi nih Mas Anis. Kayak hal-hal yang berkaitan dengan kerja ya berarti dapat duit gitu ya, kan. Kalau pengen dapat rezeki ya kerja. Iya kerja gitu. Tapi kan apakah misalkan nih ada beberapa ajaran agama nih Gus. Misalkan pengen rezekinya lancar, nanti rutin sholat duha. Ya, kan ada yang seperti itu juga. Atau baca sholawat sehari 1000 kali. Atau rajin silaturahim. Atau ada lagi Mas Aldi mungkin? Sedekah. Mungkin sedekah. Nah, itu kan. Nah, apakah itu juga termasuk bagian dari algoritma rezeki jalur langit? Atau memang ada hal lain yang perlu kita ketahui tentang rezeki Gus? Mau Gus? Ya. Sebelum kita lebih jauh berbicara terkait dengan trik-trik bagaimana mendatangkan rezeki bukan via kerja, tapi via ibadah. Berarti gini, kita pahami dulu rezeki itu apa dan bedakan antara rezeki dan gaji. Oke, ya. Ada gaji, ada rezeki. Rezeki itu abstrak.
umum, sehat rezeki, kita bisa silaturahmi rezeki, tambah ilmu rezeki, selamat awake ora tabrakan ya rezeki. Wong sehat bisa ambekan rasa kayak oksigen rezeki, bisa makan tidak muntah rezeki. Masya Allah rezeki kita banyak, termasuk tambahi ngibadah, istiqomah ngibadah. Kemudian kalau jangan katakan sholat duha itu untuk menjadi Anda sudah bisa sholat duha itu hakikatnya adalah rezeki. Oke, ya, Karena itu Allah tolong kita bisa melaksanakan sunnahnya Rasulullah ibadah sholat duha. Itu jarang dipahami, kita jarang memahami ke sana. Jadi kita sudah sholat duha saja itu sudah rezeki min Allah. Nah, jadi sudah dapat rezeki itu rezeki, ibadah berupa sholat duha. Nah terus ada rezeki yang dipahami banyak orang yaitu duit, uang. Berarti kalau dapat uang itu orang memahami saya dapat rezeki. Terus mari kita pahami beda antara rezeki dengan gaji. Ya. Gaji itu kalau saya salah seorang ASN dosen itu gaji saya masuk tanggal 1. Tanggal 1 itu masuk. Kadang ada yang pegawai itu tanggal 30. Ini harus diperoleh dengan profesionalisme. Seperti saya dosen itu minimal harus jasanya S2 dulu. Nah, kalau ingin meningkat terus S3 doktor, terus profesor, ada jenjangnya. Terus gaji itu ada limitnya. Kalau golongan sekian gajinya sekian, ya kan? Golongan sekian gajinya sekian. Kerja sekian puluh tahun maka gajinya sekian. Itu ada aturannya. Kemudian gaji itu terbatas, ya. Terbatas. Kemudian di tempat yang sama gaji itu. Seperti saya kalau tiap bulan ya dari Kemenang terus. Karena saya dosen UIN Wali Songo. Tapi kalau rezeki diperoleh via ibadah. Ya. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan sesuatu yang sulit ada solusinya dan Allah akan memberi rezeki dia tanpa disangka-sangka sebelumnya. Rezeki didatangkan oleh Allah di mana saja, kapan saja. Tidak harus di tanggal 1, tanggal 30. Sak senengi Gusti Allah. Kalau tadi rezeki limited, kalau gaji limited ada batasannya, tapi kalau rezeki unlimited. Tanpa batas. Sak senengi Gusti Allah. Wa yarzuqu wa yarzuqu may yasha'u wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab artinya kan tanpa hitungan. Tanpa hitungan kan unlimited. Di Gusti Allah harga wong sugih kesugihan. Ono wong sehat kesehatan, ora tau lara. Iya. Yes, Masya Allah. Pokoknya kalau Gusti Allah menghendaki itu kan tidak ada yang bisa ngalah-ngalah. Terus apa lagi? Kalau rezeki itu tempat sumbernya satu, gaji itu sumbernya satu kadang. Iya, kerannya satu. Kerannya satu atau di mana yang penting ada profesionalitas. Ya, dia kerja di mana. Tapi kalau rezeki itu datangnya dari mana saja, kita nggak tahu. Kita mau dipertemukan dengan siapa, kita akan diberi sesuatu oleh siapa, kita akan seperti yang itu kemarin itu saya dapat itu aluminium. Oh iya. Itu unpredictable itu. Saya itu nggak tahu kalau mau dipertemukan sama siapa. Masya Allah, saya khusnudzon gini, karena saya dapat hadiah pintu Ka'bah. Dalam hati saya labbaik Allahumma labbaik ala salim gonggo iki isyarah harap tekan Ka'bah meneh. Amin. Khusnudzon. Iya. Jadi rezeki itu seperti itu. Tadi unpredictable. Tanpa disangka-sangka tadi. Tidak bisa diprediksi kapan hadirnya. Sama seperti kalau kita makan di rumah makan. Kita datang, kita juga bawa uang kan, mau siap membayar. Ternyata sudah dibayarin orang. Saya sering seperti itu. Dan saya tidak pernah berpikir pengen dibayarin. Kadang-kadang itu kita juga nggak kenal kan. Justru wong salaman gitu. Jenengan sinten? Saya jamaahnya jenengan di masjid. Aku ora ngerti jamaah kan banyak. Iya. Tapi kan kita nggak pernah tomak. Nggak pernah meminta, tidak berharap untuk dibayar orang kan itu. Ya seperti itulah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Berarti kalau nggak bisa diduga-duga tadi ya Gus, termasuk tadi kan rezeki ya. Jadi apakah kemudian itu nggak bisa diusahakan? Misal kayak kita berusaha biar kita tuh mendapatkan rezeki, apa itu nggak bisa diusahakan? Bisa. Kayak tadi kan, kalau gaji diperoleh secara profesional dengan ijazah
dengan kemampuan skill. Skill. Kalau rezeki diperoleh dengan kemampuan ibadah, dengan skill ibadah. Tapi kerja itu kan bisa bernilai ibadah juga kan Gus. Ya kalau ini seperti itu. ya, terus tadi itu, kalau gaji tadi diusahakan dengan lahiriah, dengan gaji, dengan usaha lahiriah. Kalau rezeki ini diusahakan dengan usaha batin. Ya. Berarti tetap harus jalan semuanya juga ya. Itu bisa seiringan gitu. Ini harusnya dua-duanya beriringan. Tadi gampangnya ngomong gini lah. Ada orang berdoa, sama-sama berdoa. Satu berdoa, ya Allah, saya tidak usah kerja, uang datang sendiri. Nah, sing siji ngomong ngono ning jero kamar, sing siji ning bangju, kita kira ndongone luwih mandindi. Bangju kan ngene. Nah, itu kan bagian dari ikhtiar. Ya walaupun ngemis kita sekarang malah prospek itu. Ditanya, sehari berapa? Waduh ini sepi Pak, baru 200.000. Sepi, 200.000. 200.000 ping 30 itu 6 juta. Padahal UMR Semarang baru 3 juta. Nah, jadi jalur langit ini, cara memperoleh rezeki ini lewat jalur langit itu banyak sekali. Berarti itu Gus ya, artinya antara tadi Mas Aldi ikhtiar, kemudian menata batin dengan tawakal itu harus beriringan. Betul, jadi kalau orang jalur langitnya kenceng, nanti kita ceritakan ya jalur langit apa saja, tapi ikhtiarnya tidak ada, akan sangat berbeda dengan orang yang ikhtiarnya disempurnakan, usahanya tenanan, modalnya gede, jalur langitnya juga kenceng. Beda hasilnya ya. Jadi apa bahasanya? Usaha tidak mengkhianati hasil. Hasil tidak mengkhianati usaha. Usaha tidak mengkhianati hasil. Iya, dibolak-balik sama aja. Yang satunya jualan kopi misalnya. Iya. Dia jualan angkringan dengan modal gawe 2 juta lah. Satunya buat kafe, kopi shop. Wedin. Cabangnya di mana? Ditanya modalnya berapa? Ya saya sudah menggelontorkan dana segar fresh money itu ada 500 juta. Kira-kira sing modalnya 2 juta karo modalnya 500 juta podo-podo laris sih. Sugih ndi kira? Sugih 500 juta. Coba gitu. Jadi podo-podo iki mau maca waqiah, iki ya maca waqiah. Yang satunya ikhtiarnya luar biasa, yang satunya tidak. Itu hasilnya beda. Atau paling mudah begini. Ada orang jualan kerupuk. Nah, kerupuk itu kan gowedi ini paling isine piro? Ini modal 200.000. Wis wah kayak gemangan wong sak kampung. Yang satunya itu barangnya cilik ora bejaji. Larang-larang. Apa ya? Berlian, emas. Raket Gus ya. Raket. Jam Rolex itu kan berapa harganya? Nah, ratusan juta. Katanya ada berliannya jadi. Oh iya. Nah, misalnya gitu. Perkara-perkara cilik tapi harganya mahal. Nah, misalnya seperti itu. Karena modalnya besar, ya dia otomatis usahanya juga labanya juga besar. Tapi yang tadi modal hanya 200.000, 10% motornya piro kan? 200.000. 10% berapa? 2.000. 20. 10%. Iya. 10% berapa? 20.000. 20.000. Nah, sing sini mau usaha misalnya 1 miliar. 10%-nya saya tahu kira. 100 juta. 100 juta ya. Beda hasil ya. Jadi podo-podo dia ini mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang satunya ikhtiarnya bagus, yang satunya ikhtiarnya enggak bagus, ya tentu hasilnya beda. Kalau gini Gus, kan tadi kan ada orang usaha sama-sama ikhtiar, sama-sama tawakal kan Gus. Tapi kan mohon maaf, privilege atau latar belakang kan beda-beda Gus. Ya. Misalkan nih, saya Mas Aldi kan, Mas Aldi anaknya konglomerat, saya anak orang biasa itu kan. Ya tadi sama-sama Mas Aldi juga tekun ibadah, tapi buatnya coffee shop. Saya cuma angkringan tadi itu kan. Nah itu kan apakah juga mempengaruhi rezeki Gus, seperti itu Gus? Gini, kita enggak usah berbicara terkait dengan siapa, kita anak siapa ya. Mari besarkan hati kita. Orang itu akan memperoleh sesuai dengan angan-angan kita. Oke. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsian gitu. Saya itu menurut persangkaan hambaku. Kalau kau kira bahwa dirimu itu satu gelas kecil ini, maka isinya segitu. Tapi kalau kau berhusnudzon kepada Allah bahwa gelas saya itu ukurannya 1 liter, maka akan terisi 1 liter. Iya. Sehingga banyak orang itu
bisa jadi sukses karena memang dia memimpikan dirinya sebagai orang yang sukses. Hanya punya motivasi untuk sukses dia. Iya, nah ono wong iku mimpi sugih aja gak berani. Oke. Iya, iya. Contoh ya. Iya. Ono mobil lewat. Ngono iki malah mikir, lah ya mobil kono larange, iku pajake kan ya larang. Iki boros, ya kok ya gelem. Tekan kono barang. Padahal yang bayar bukan dia, tapi sing sedek deh. Ini nggak ada mental kaya itu udah ada. Harusnya kan dia santai aja. Wong yang beli dia orang yang beli lain, orang lain yang bayar. Tapi dia itu merasa, waduh, mungkin bayar larang loh. Itu pajaknya larang. Itu enggak ada, itu mental kaya. Iya, pesimis. Secara garis pesimis itu ya. Saya dulu itu kalau pas zaman kuliah itu, kadang barengan truk ngangkut mobil baru itu. Aku numpak motor, mikir, nah ya, mobil hanya ratusan juta, ngono kok bentino kok ngetan, kulon ngetan. Kok ya ono sing tuku ya. Jadi memang wong kuwi nak urung wayahe, memang gumunan lah. Pengalaman ini. Mau nak urung wayahe itu ibu. Tapi dari dulu saya tuh yakin. Mesti entuk. Iya, kita ini harus pakai mobil, harus punya rumah, harus bisa hasil. Saya yakin dari dulu. Tapi ketika tadi harus mau pandai-pandai menata hati ya, besarkan hatimu, kemudian usaha dijalani, jangan lupa jalur langit ditekuni. Artinya ibadah tadi ditekuni gitu ya. Dan mungkin tadi kayak juga tentang anaknya siapa atau apa itu mungkin kita jangan fokus pada masalahnya sih Mas Anis, tapi lebih ke gimana caranya kita punya kita sekarang itu kita maksimalkan buat kan kemarin sempat viral tuh Mas di medsos itu. Ada anak kecil usaha, itu kan itu Gus ya. Iya. Dia menganggap dirinya itu sebagai perintis. Memang dia itu kira kening harus ngeri dia dari orang tuanya. Tapi memang beda, hasilnya beda. Satu ya sudah ada modalnya, yang satu belum, itu memang beda. Tapi kita bisa membuktikan kok. Bisa membuktikan bahwa kita itu bisa. Saya beri contoh gini. Ini kisah nyata ini. Ketika saya ngaji di Santren Deli, saya memotivasi teman-teman, anak-anak muda semua tahu di situ kan, anak muda yang punya angan-angan tinggi. Itu adalah salah satu peserta itu pengen umroh, pengen haji, pengen umroh. Terus saya beri amalan. Ya jalur langit, saya beri amalan. Dia usahanya bimbel, belajar. Dengan doa itu, dia cerita sama saya, Ustadz, bimbel saya tambah laris. Akhirnya dia bisa nabung kan, efeknya bisa nabung. Terus berangkat umroh. Pulang, baru cerita. Dia pas berangkat umroh pertama itu nggak cerita sama saya. Habis pulang dia ngaji lagi kan pasti santai. Terima kasih Bu, doanya dulu itu, wirid-wiridnya. Alhamdulillah saya bisa umroh. Ini saya punya keinginan untuk mengumrohkan kedua orang tua saya. Ya, diamalkan aja. Bismillah, kamu husnudzon kepada Allah bahwa kau bisa. Subhanallah, sekian tahun ya, ada setahun berapa? Terus itu tambah bercabang gitu. Bimbelnya itu. Cabang atau tambah intinya dia iso ngelumpukin duit mengumrohkan orang tuanya. Gini Gus, ini kan bagus ya, artinya ini motivasi bagus, artinya untuk beribadah dengan tekun. Kan untuk mencapai ke tahap keyakinan penuh tadi kan kadang sulit Gus. Ya makanya gini, kita itu harus yakin bahwa rezeki itu wafis sama rizqukum ya, dalam Quran itu rezekimu itu di langit. Jadi hakikatnya rezekimu ki ora ning dunya tapi ning langit. Terus ana hadis Kanjeng Nabi gini, ar-rizqu asyaddu talaban lil 'abdi min ajali. Rezeki itu akan mencari pemiliknya, lebih mencari ke pemilik daripada ajal kita. Ajal kita kemana saja itu kan dia tahu. Ono wong ning jero omah yo mati, ning rumah sakit ICU yo mati. Ning dalan iso mati, nembe ning WC yo mati, semuanya ada kemungkinan mati. Nah, itu dia kan tahu di mana pemiliknya nyawanya itu. Rezeki luwih ngerti daripada ajal. Luwih ngerti daripada ajal ya, Mas. Dari Kanjeng Nabi itu, kalau dalam bahasa guyon sana itu rezeki ki wis ana alamate. Kau tidak akan memakan rezekinya temanmu, temanmu tidak akan memakan rezekimu. Itu semua sudah maksumun. Terbagi. Bagianmu kui, bagianmu. Dan orang kalau sudah bisa memahami seperti ini, tidak ada itu namanya hasud, iri dengki. Senang melihat
orang susah melihat orang senang. Itu SMS, hasud itu. Jadi ya biasa saja. Ada Termasuk tomak itu kan bagian dari orang nggak bisa memahami rezeki dengan baik, Gus ya. ya toma itu kan juga penyakit juga ya. Penyakit pengen diberi orang lain itu kan penyakit. Dan toma itu akhirnya menjadikan kita melabeli seseorang menjadi bakhil. Ya. Misalnya saya ke rumahnya Mas Anies, aku toma, semoga aku nengko-nengko keimangan. Ternyata ada dipangan. Nah, saya ngomong, oh itu si Mas Anies itu orangnya bakhil, medit. Coba kalau saya tidak punya perasaan toma, maka saya tidak akan mencap jenengan sebagai bakhil. Ada artis kaya raya, berseliweran di HP, mobilnya cari miliaran. Tapi kita tidak pernah mengatakan dia bakhil karena kita tidak ada perasaan untuk toma kepada dia. Betul. Jadi toma itu bisa melahirkan tadi ya perasaan untuk menciprat orang bakhil. Gitu. Ya. Kan itu mungkin juga mental miskin juga ya Gus, karena kita kadang kan kita kan ini juga tadi tentang usaha nih Gus. Kan kadang kita mikirnya kalau kita berusaha sesuatu pasti mendapatkan sesuatu kan. Itu apakah selalu seperti itu atau sebenarnya kita ada sesuatu yang kita nggak pahami? Karena kan ada juga kita melakukan satu usaha tapi gagal. Nah itu gimana Gus? Kalau Coro Kian Warza itu kerja itu ibadah, rezeki jatah. Oh gitu. Kerja ki ibadah, rezeki jatah. Mungkin nak jatah sugih. Iki yo ndelala yo. Ono ya. Iya, dadi rezekinya itu mengalir terus ya. Ya ndelala. Tapi kalau memang tadi gini, iman itu kan ada 6 ya. Iman yang paling sulit itu kan iman kepada qada dan takdirnya Allah. Iya, betul. Tadi Gusti Allah iku nek wis mentakdirkan seseorang sugih, ya sugih. Ada orang ditakdirkan kok ngapunten, dia itu ditakdirkan miskin ya. Ya memang dunia miskin iki. Ada si kaya, ada si miskin. Dan kalau kita lihat dalam ayat Al-Qur'an kan Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki seseorang yang dikehendakinya dan Allah yang menyempitkannya. Artinya rezeki seseorang itu sempit dan longgar itu ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dipahami. Sehingga kalau dalam kitab Tajul Arus itu orang itu seharusnya tidak berpikir rezeki. Jangan terlalu memikir rezeki tapi berpikiran yang memberi rezeki. Nah, itu kalau fokusnya kepada yang memberi rezeki. Iya, yang ngomong hakikat kan gitu. Iya. Jadi antara rezeki dengan yang memberi rezeki itu mulia mana? Oke, ya. Harusnya kan mulia yang memberi rezeki. Kalau iki sing aweh rezeki wae mbok openi. Insyaallah rezeki ya gawe gampang karo Gusti Allah kan gitu. Tapi ketika kita lebih ngopeni rezekine daripada si empunya malah dicueki, kira-kira kan ya mungkin tadi ya timbulnya kekecewaan sih ya. Kan kadang gini misal sudah usaha maksimal tapi tujuannya nggak kesampaian. Kan kecewa kan gitu Gus. Apakah tadi ya karena yang difokuskan rezekinya bukan yang memberi rezeki gitu ya? Ya, jadi yang harus diperhatikan itu ini tadi sang pemberi rezeki. Lewat jalur langit tadi itu bagaimana membujuk Allah SWT, bagaimana kita bisa bahasanya itu dilihat oleh Allah itu seseorang hamba yang menyenangkan, seorang hamba yang pandai bersyukur ya. Memberi amalan yang amalan ini membuat Allah takjub. Buatlah amalan yang Allah melihatmu itu takjub. Iya Gus. Ini luar biasa amalannya ini. Wah ini amalannya dia luar biasa. Itu Allah takjub kepada kita. Maka doa apa yang akan ditolak oleh Allah? Semua doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Kira-kira amalan apa Gus yang perlu kita buat kita membujuk Allah, menarik perhatian lah. Kira-kira apa? Apakah hanya mungkin kalau sepemahaman saya kan mungkin hanya cuman doa, zikir atau sebenarnya ada amalan-amalan tertentu yang perlu kita lakukan lah khusus. Banyak sekali ya. Ini saya bawa kitab Abwaabul Faraj itu karyanya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani Mekah. Ini kitab beliau ini isinya amalan-amalan kita semua. Based on hadis. Ya, based on hadis. Apa itu amalan-amalannya? Misalnya doa-doa untuk nah ini misalnya amalan tentang la haula wala
quwwata illa billah. Kanjeng Nabi dawuh, siapa yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil azim 100 kali setiap hari, lam yusibu faqrun abada, maka dia tidak akan fakir selama-lamanya. Ojo lali tiap hari baca La haula wala wala quwwata illa billah. Itu maknanya bagus dari kalimat itu sebenarnya bagus. Kalau kita Tidak perlu ada haul. Haul itu ada maknanya tahun. Haul itu juga artinya rekadaya. Orang rekod doyo iku maujud wala quwwata lan kekuatan iku maujud. Tidak ada daya upaya illa billahil aliyil azim kecuali dengan Allah yang maha luhur, yang maha agung. Berarti menunjukkan bahwa kita tuh lemah ya. Ya. Terus ada suratul Waqiah. Siapa yang baca surah Waqiah kullalailah, setiap malam, lam tusibu faqatun abada, maka dia tidak akan miskin selama-lamanya. Terus siapa yang baca setiap hari 100 kali la ilaha illa anta, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maka dia aman dari fakir. Ini banyak sekali amalan-amalan itu. Misalnya itu ceritanya Nabi Nuh itu. Zaman Nabi Nuh itu 40 tahun tidak ada hujan, tidak ada panen, dan tidak ada orang hamil. Ternyata krisis itu, banget itu. Ya, jadi ternyata kaumnya Nabi Nuh itu, pasokan itu, terus Nabi Nuh mendapatkan kabar dari langit. Gimana? Disuruh istighfar. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midra. Udah terus. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Allah perbanyak harta dan anak-anaknya. Jadi logikanya gini, ada hujan itu kan nak bumi ini tandus itu kan langsung tumbuh tuh. Iya. Subur lagi. Apa tumbuh semua. Kalau ada panen, akhirnya panen. Panen itu kan berarti ada perputaran ekonomi. Iya. Kalau ada perputaran ekonomi, awake sehat, wetenge warak, duwite akeh, kelon kan yo suatu bergizi. Iya, masuk akal. Oke. Makanya akhirnya terus meteng. Itu ada di kitab Al-Qurtubi, kitab tafsir Al-Qurtubi saya baca. Itu tentang cerita Nabi Nuh tadi. Saya pas baca itu, Masya Allah, ini nak tenan. Yo ini tafsirmu ya. Soalnya di Quran kan tidak ada cerita itu ini tafsir. Saya merasakan, ya Allah, 40 tahun ora ono udan, ora ono panen, ora ono meteng. Saya bayangkan itu menungso berarti kan akeh wong mati. Dan zaman nggak ada yang lahir zaman juga. Nabi Nuh itu kan memang wong uripe suwi-suwi ya. Karena Nabi Nuh Iya, aja ratusan tahun ya. ceramahnya aja, dakwahnya berapa? 950 Iya, ya. 900. Nah, misalnya Nabi Nuh ceramah mulai umur 50 misalnya. 50 tambah 50 terus 1000. Iya. Terus berapa umurnya Nabi Nuh itu? Sehingga nak zaman Nabi Nuh ono wong umur 100 tahun mati diarani cah cilik saja. Kayak bayi. Bocil. Iya, bocil iku umur 100 tahun lho wong tunggale umur 1000-an kok. 1100 biasa zaman biyen. Luar biasa. Nah, itu saya bayangkan jur koyo apa rekosone zaman itu, terus akhirnya ternyata solusinya istighfar. Itu berarti istighfar apa? Umatnya ya semua yang mengamalkannya. Ya. Perbanyak istighfar. Tapi itu bisa kalau itu kan kalau kita dengar cerita itu kan seakan-akan kan hal-hal yang ajaib kan. Maksudnya kalau kita praktekkan sekarang kan kadang nggak mempan nih Gus. Misal saya tiba-tiba bisa. Tetap bisa. Bisa. Kanjeng Nabi itu pernah mengatakan, man lazimal istighfar. Siapa yang senantiasa istiqomahkan istighfar, ja'alullah min kulli dzikin makhraja. Allah akan menjadikan sesuatu kerupakan itu ada solusinya. Wa min kulli hammin faraja, setiap yang susah jadi senang. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberi rezeki dia tanpa disangka sebelumnya. Berarti jadi bisa. Kalau misalnya saya pahami Gus, kan istighfar itu kan tentang bagaimana kita mengakui bahwa kita melakukan kesalahan kan Gus. Ya. Berarti kan itu harus benar-benar didalami bahwa kita melakukan kesalahan sampai benar-benar ampuh kan. Kalau kita misal istighfarnya hanya sekedar ngomong toh atau gitu, apakah bisa membantu? Atau mungkin ini Gus, istighfarnya itu dalam rangka nyari rezeki Gus. Kan beda dengan tadi Mas Aldi. Kalau ini kan mungkin istighfar karena benar-benar mengakui kesalahan sampai benar-benar ngerentek di hati itu kan pasti beda efeknya kan. Jadi ada istighfar adalah bagian dari kita mohon ampun kepada Allah. Iya. Yang kedua, istighfar dijadikan sebagai wirid. Tidak ada masalah. Nggak masalah. Misalnya ada itu kata-kata dari Abi Atawiyah itu, istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsir. Istighfar kita itu perlu diistighfari lagi lebih banyak. Kenapa? Beristighfar ngakoni dosa meneh. Oh gitu. Tapi toh itu kan memang berarti makom dia baru masih makom taubat.
Iya. Dadi wis ora apa-apa wis ngono mangke makom tobat. Lakoni salahan, tobat. Istighfar meneh. Istighfar meneh. Ngono meneh istighfar meneh. Setidaknya kita mengakui lah kalau kita salah, jangan sampai nggak mengakui. Kalau Nabi itu 1 hari semalam 100 kali. Istighfarnya. 100 kali. Maka Sehari kita istighfar, istighfar kita berarti berapa? Ya harus ribuan. Iya. Harus ribuan. Dan semuanya bisa. Kalau ada komitmen, kita wiridan cuma istighfar itu bisa. Ya, makanya kalau bisa itu pakai tasbih digital sehingga kita tahu berapa. Ya Kak, jenengan. Sehingga kita itu tahu berapa hitungannya. Kita sudah berapa. Soalnya tasbih gini itu kadang ngantuk hilang. Tasbih potol hilang. Nyawane hilang kan. Ini malah tangan gini toh, tasbih hilang mencolot. Karena orang kalau ngantuk itu kan biasanya ekspresinya kepala ditawa-tawa gitu. Wah, itu akhirnya tasbih mencelat. Tapi kalau ada, ini kan tercatat kan, sudah ada tulisannya. Gini Gus, tentang rezeki Gus ya. Tadi yang dengan sampaikan, misalkan tadi ada istighfar, ada macam-macam amalan yang tadi jalur langit lah itu kan. Itu kan, apakah itu termasuk bagian dari kita, kalau bahasanya orang Jawa itu ngalembono Allah, atau kita DP kepada Allah? Ya, betul. Ya tadi, buatlah Allah takjub. Dengan amalan ibadah tadi. Amalan kita. Nah, jadi banyak itu. Dari mulai istighfar, maca sholawat, gitu. Terus kemudian sholat. As-sholatu miftahu kulli khair. Ada hadis Nabi itu. Sholat itu adalah kunci dari segala kebaikan. Jadi wong iku nek ahli sholat, insya Allah semua kebaikannya itu juga akan dibuka oleh Allah. Terus maca sholawat. Sholawat itu kan ad-du'a mahjubun, doa itu terhalang hatta yusalla ala nabi. Jadi hingga kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, semakin banyak sholawatnya hijabnya semakin terbuka tapi orang tahu maca sholawat maka doa ini sulit terkabul. Macam-macam sholawat itu banyak sekali gitu. Ada sholawat nariyah, sholawat Jibril, sholawat tinggal kita memilih yang mana gitu ya. Karena kalau saya mungkin nggak tentang tadi zikir ya Gus, istighfar, sholawat dan sebagainya itu malah saya lebih ke arah psikologisnya sih. Ketika kita membaca itu kan kita punya ketenangan, punya sesuatu yang bisa nyaman. Kita mentalnya itu nggak terganggu lah, dan akhirnya kita juga melakukan sesuatu itu lebih terkendali, nggak emosional. Itu kan bagian dari rezeki Gus ya. Karena tenang tuh kerja, sehat, kemudian nyaman, mentalnya jadi nggak down itu kan, kerja semangat itu kan bagian dari rezeki. Iya. Nah Gus, ini sebelum lanjut Gus, kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah, dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah.
Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini bersama Gus Inam Muhyiddin dan Mas Aldi. Gus, kita ngomong tentang rezeki Gus nih Gus. Jadi kan rezeki mungkin tadi banyak yang tentang materi Mas Aldi. Kan juga ada rezeki kesehatan, rezeki kita bisa kenal orang banyak, punya jaringan luas, itu kan rezeki juga. Ternyata berarti rezeki itu luas ya Mas. Artinya kan rezeki kan nggak sempit itu, luas banyak hal. Mungkin kita sudah jadi payah bekerja, berusaha. Kemudian yang dapat materi sedikit, tapi kan kesehatannya jadi bertambah. Kemudian banyak teman, itu kan rezeki. Nah, Gus, biar kita sadar Gus, bahwa rezeki itu tidak melulu tentang uang, tentang materi, itu bagaimana Gus? Ya harus dipahami tadi bahwa rezeki itu sangat luas sekali. Justru rezeki yang paling besar adalah iman. Iman pada Allah, iso ngibadah itu rezeki yang paling besar. Kenapa? Ini nanti akan dibawa terus sampai hari kiamat, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dadi wong iso iman, Islam, ngibadah iku rezeki sing paling akeh iku. Walaupun mohon maaf ning kiamat kuwi wong wis mlebu surga, mlebu neraka, itu Allah dawuh sama malaikat, malaikat, kamu masuk ke neraka itu, cari itu di hatinya yang ada imannya itu, entaskan dia. Nah itu rezeki juga ya. Iya, makanya. Dan itu kan sampai akhir life after death kan, setelah hidup setelah kita mati kan, itu yang paling utama. Duit tinggal, rekening keblokir. Semua kita tinggal semua, kita tunggal, tapi iman, Islam, kemudian ibadah kita, padahal itu sing bakale ngancani awake dhewe sampai ngadep ning Gusti Allah. Terus duit itu ya juga bisa menemani kita, menemani kita di sana. Syaratnya ya di yunfikuna fi sabilillah, infakkan di jalan Allah. Nah terus begini, zikir-zikir yang ada itu hakikatnya menjadikan kita lebih tenang ya. Lebih tenang, kemudian lebih pede, terus husnudon kita kepada Allah itu lebih meningkat. Mungkin lebih percaya diri ketika kita melakukan sesuatu, misal kita pengen, klien itu pengen tak menangge lah prospeknya gitu kan. Itu kan juga kita lebih pede kan kalau seperti itu. Terus usaha itu ya, usaha apa saja. Sesuatu yang dicari dengan cara yang biasa, maka hasilnya biasa. Sesuatu yang dicari dengan jalan yang luar biasa, maka hasilnya juga luar biasa. Nah, itu kata kuncinya itu. Contoh Gus. Nah, ya, misalnya ya. Mungkin perlu pengalamannya Gus Inam juga Mas Anis. Kan dulu kita kan tahu juga kan. Dulu beliau ngisi mohon maaf di pengajian yang jamaahnya kecil gitu kan. Terus makin lama kita kan juga saksi lah mobilnya dari yang mungkin biasa terus sekarang sudah ya nyaman lah mobilnya gitu. Kita nggak mungkin sebut lah. Jadi gini zikir-zikir yang ada itu memang saya rasakan tetap ada efeknya. Dan jangan lupa istiqomah itu yang paling penting. Amal yang paling dicintai oleh Allah adwamuha, yang paling istiqomah. In qalla senajan sedikit. Kecil, nah, itu sering kali kita itu kan enggak kayak euforia, kayak seneng-seneng. Ya benar. Tahajud jam 2, tangi jam 1, wiridan. Ngantek jam 4. Subuh 4:30 saiki. Malah bablasan subuh jam 7. Turu. Wajib malah ora dilakoni. Nglakoni sunah malah wajib ilang. Ora genah HP. Jadi amalan-amalan itu banyak ya. Dari mulai sisi sholat ya, ada sholat taubat, ada sholat hajat. Terus ngopeni sholat qobliyah ba'diyah itu penting itu. Sholat qobliyah ba'diyah itu diopeni. Sholat sebelum sholat wajib ba'diyah. Terus kemudian amalan-amalan gitu. Surah Kanjeng Nabi tadi surah Waqiah. Waqiah itu memang spesialis untuk rezeki, syukur-syukur dibaca 14 kali. Itu sehari majelis ya. Majelis Asar itu bisa 3 kali, bisa 14 kali. Terutama yang pengen punya rumah ya. Belum punya rumah, belum punya tanah, itu baca itu 14 Kalau yang sudah punya biar tambah lagi rumahnya. Termasuk pengen mobil juga enggak apa-apa. 1 tambah lagi. Kalau pengen nambah istri atau pengen ini ada juga amalannya.
Ya ini kan soalnya belum punya, jadi kan? pengen nambah. Nah, hajat ya berarti terus satu Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Wiridan itu diwirid sesuai dengan abjadun. Abjadun itu alif, ba, ta itu kan ada kamu ngetik neng Google kan. Abjadun itu huruf hijaiyah itu ada huruf-hurufnya. Misalnya alif itu 1, ba itu berapa? Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu totalnya 786. Wiridanmu ping 786. Terus baru berdoa. 786. Misalnya Allah itu totalnya berapa? 66 ya. Allah. Terus 66 doa. Terus Fatihah itu biasa kiai-kiai itu rekomendasi 41 atau 100 kali atau 313. Jadi racian-racian itu ya perlu kita perhatikan. Sholat nariyah itu kalau dalam kitab Afdhalus Sholawat kalau bar sholat itu 11 kali untuk ekonomi. Terus bar subuh itu 41 kali. Luwe HP meneh nah iso ping 100. Nah, kalau hajatnya penting ping 1000. Kalau hajatnya penting banget 4444. Ini dilakoni. Nah, kita ini kadang kan apa namanya? Ya mungkin sudah ini, Gus, tahu cuman ya harus ngelakoni. mental dulu Gus. Awang-awangan dulu Gus. Jumlahnya ya. Nah, Mungkin tadi Gus tentang apa? Terkadang itu kan kita terjebak pada euforia ya Gus. Mungkin kita sudah mengamalkan tadi beberapa zikir lah sampai beribu-ribu lah. Terus kita mendapatkan sesuatu dan kita terkadang terjebak sama euforia itu. Akhirnya kita nggak istiqomah. Dan akhirnya amalannya itu jadi berkurang. Nah itu apakah yang kemudian menyebabkan kita itu mungkin berkurang rezekinya atau mungkin itu rezeki yang salah, nggak berkah mungkin. jadi memang menjaga keistiqomahan itu penting ya. Lah terus seringkali kita itu kalau sudah kabul apa itu terus apa wiridannya berkurang. Kadang malah berhenti gitu. Atau berhenti, ya harus kabul loh. Ya wis lah. Terus ada lagi orang yang euforia, tapi orang kabul-kabul, akhirnya putus asa. Oh iya. Kalau dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari itu, ketika Anda berdoa dan Allah belum mengabulkan doa-doamu, maka kamu jangan berputus asa untuk terus meminta rahmat Allah SWT. Jadi meskipun kita berdoa tapi belum berhasil, itu cara Syekh Ibnu Athaillah Sakandari tetap harus berdoa. Karena pasti Allah itu akan memberi doamu di waktu yang Allah kehendaki, dan apa yang dikabulkan itu ya sesuai yang dikehendaki oleh Allah SWT. Karena tidak semua doa itu kalau dikabulkan itu baik menurut kita. Tapi kalau Allah berikan itu pasti yang terbaik untuk kita. Contoh, cah cilik, pilek, watuk, minta uang sama ibunya. Bu minta uangnya, berapa? 2.000. Buat apa? Beli es. Ibunya kan kalau cuma 10.000 kan ibunya. Cuman di 3.000 orang dikekno. Itu bukan berarti ibunya pelit. Karena pengen anaknya sembuh dulu, sehat dulu. Kamu kalau sudah tidak pilek atau tunggu es rapopo kan itu. Berarti kalau kita bicara kayak tadi ya Gus, kita berdoa nggak dikabulkan, mungkin kan pasti ada sedikit lah kadang putus asa kok ora dikabulke ya. Nah itu apakah kemudian kita perlu mengevaluasi, jangan-jangan ada yang salah nih sama amalan kita, sama mungkin niat atau hati kita Gus. Karena kan kita berbicara tentang spiritualitas itu kan berbicara juga tentang hati dan niat yang lurus kan Gus. Mungkin apakah seperti itu? Tapi gini juga, kalau kita terus melihat atas, kan kita nggak pernah bersyukur toh. Nah, kita kan ada konsep syukur dan sabar. Bagaimana cara kita bisa bersyukur? Lihatlah urusan dunia bawah kita, tapi kalau urusan akhirat lihatlah yang atas kita. Nah, seringkali kan kita enggak. Kalau urusan dunia lihatnya yang atas. Akhirnya kita nggak pernah ada rasa syukur dalam hati kita. Padahal rezeki yang Allah berikan kepada kita kan luar biasa. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu. Kita tidur itu akhirnya apa? Tidur kan enggak. Jantung itu terus berdetak. Ayo. Itu kalau dirupiahkan berapa itu? Miliaran itu. Kita sanggup oksigen. Awet cilik. Itu berapa harganya? Terus kemudian kita bisa jalan. Iku nak rental sikil piro? Tangan HP-mu harganya berapa? 35 juta, pulsanya 5 juta. Apa artinya HP di tangan orang yang tuli? Halo, enggak bisa. Tapi sehingga handphone yang mahal tadi dengan
dengan telinga yang sehat itu mahal telinga yang sehat. Terus mata juga gitu. Mata kamera kan ada yang mahal itu yang bisa zoom in, zoom out. Itu sampai bulan. Ayo, itu teman-teman yang sepak bola itu. Gitu. Itu kalau ditendang del itu kalau difoto itu nggak blur. Nah, itu mahal itu. Tapi kalau HP murah kan nembak ini blur, itu kan mesti gambarnya blur kan? Karena kecepatan tadi itu harus berapa megapiksel. Apa artinya kamera yang harganya 100 juta misalnya, tapi mripate katarak. Tetap blur. Artinya yang mahal adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman-pemahaman semacam ini kadang-kadang itu kurang dipahami oleh teman-teman. Jadi kayak pikirannya iki mau sing rezeki yo duit. Gitu, sing duwite akeh, omahe apik, mobil apik, tanahnya oke. Padahal enggak itu. Kan percuma Gus ya punya mobil tapi kesehatannya berkurang kan ya? Iya, jadi makanan enak aja deh. Mana sate itu, iga bakar, sop iga. Enaknya di mana? Ketika kita sehat. Rasa tuh saya itu favorit saya itu sambal terong. Saya kalau cara di mana diberi sambal terong sama daging. Yang saya ambil tuh sambal terong. Kapan makan enak? 1 ketika kita sehat, 2 saat perut kita lapar. Kan gitu tuh. Mangan ono pakaran enak kabeh, tapi wong ora enak. Apa orang kalau sakit itu kan mulutnya rasanya kan pahit, enak. Nah, kadang nggak ada rasanya. Nah, ada rasanya, terutama pilek. Pilek akut itu kan kalau makan apa aja kan nggak ada rasanya. Hambar. Apa artinya? Nah, itu. Sehingga kewajiban kita itu adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur itu berat. Faqali lamma tashkurun. Sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Jadi kita gini, kadang-kadang kita ngomongnya dur. Nah, hati ini kadang-kadang dur. Tapi kita juga harus merendah lagi. Kabeh ki ono pestine dewe-dewe. Ada kodok takdirnya Allah. Allah memberikan kita yang terbaik. Terus disyukuri aja. Jadi nikmat yang paling nikmat adalah saat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gini Gus, kan terus tadi benar ya. Kita harus bersyukur, menerima yang pandum lah kata orang Jawa kan itu. Dengan apa yang sudah kita upayakan, jelas seperti itu ya kita syukuri. Ya, tapi sebelumnya kan usaha tenanan. Ya, betul. Tapi itu gimana lagi? Kalau misalkan nih, yang masalah bukan dari kitanya Gus, tapi dari luar kita. Ada orang lain, teman, tetangga atau apapun itulah. Kita sudah berusaha dan kita sudah menerima. Lelah diomongi sing ora-ora. Mas Aldi itu sudah umur berapa kok nggak punya mobil, padahal kerja atau apapun itulah Gus. Nah, itu bagaimana Gus biar kan bisa... itu juga jadi menurunkan mental kita kan kadang Gus kayak gitu. Apalagi kalau keluarga tambah itu. Ya jadi gini, sing iso ngobati hati itu kan diri kita sendiri itu. Betul. Banyak orang gila di RSC itu kan karena tidak bisa mengolah hati dan pikiran. Saya tuh pernah ditemukan orang kena schizofren. Schizofren itu terkena halusinasi, delusi, ilusi. Dia ngomong gini sama saya. Dulu pas penelitian S3. Ini itu presidennya itu bukan Pak SBY, presidennya itu saya. Nah, kayak presiden itu hancur negara ini, yang gini ngapor. Ternyata itu asalnya dia profesinya itu mencari rosok. Nah, sesama profesi mencari rosok, yang teman dia itu sudah jadi pengepul. Nah, dia itu tetap cari rosok. Nah, dia mikir ke nasibnya dia. Kok nggak sama? Kok nggak sama? Gitu. Bisa nggak perlu rumah sakit jiwa, Pak. Jadi loro pikir tuh ya. Nah, gara-gara dia itu hati ini ora terima. Iri. Kok koncone iso sukses. Dipikir terus iso dadi edan. Makanya hati-hati aja mikir kesuksesan orang lain. Dan salah satu cara untuk menumbuhkan rasa syukur kan gitu. Jangan senang melihat kesuksesan orang lain, jangan sering melihat kenikmatan orang lain. Akhirnya kalau kau bandingkan dengan diri kita kan akhirnya kok aku ngene kono ngono. Maka sukses itu jangan ukurannya orang lain. Sukses itu after dan before. Before dan after. Oh dulu sekolahnya PAUD, sekarang sudah SMA, sukses. Pendidikannya sukses. Oh dulu SMA, sekarang sudah masuk perguruan tinggi. Ini kan Senin ini sudah mulai masuk yang negeri-negeri. Berarti kita itu ya Gus, kalau tadi kan berarti kita perlu mensyukuri hal-hal kecil, pencapaian-pencapaian kecil lah. Misal kayak tadi misal kalau kita bisa bangun pagi, sholat subuh itu kan pencapaian kecil juga kan.
terus kita olahraga. Kecil menurut kita, iya. karena pandangan kita sing rezeki itu duit. Iya, Padahal lu cara Kanjeng Nabi itu apa? Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh. Iku luwih apik ketimbang donya lan saisine. Berarti orang kaya itu ya orang yang melakukan sholat qobliyah subuh itu. Tapi kan tidak pernah berpikir sampai ke sana gitu loh. Ya, jadi selama ini pikiran kita ki yus rezeki duit, Gajian. ya, gajian. Padahal kan tidak itu. Karena kan misal kalau jenengan kan dari awal terus sampai sekarang itu kan pasti ada prosesnya kan Gus. Ya. Proses-proses step by step yang perlu jenengan lewati lah. Dan itu pasti kan juga berkaitan dengan tadi amalan-amalan jenengan. Nah, mungkin bisa di-share nih Gus. Amalan-amalan jenengan yang mungkin lah yang istiqomahkan itu. Tadi sudah saya sampaikan di kitabnya Said Muhammad itu ada semua. Dari mulai istighfar, perbanyak istighfar, sholawat, ya. Nah, sholat yang biasa kita lakukan sholat nariyah itu yang paling gampang, dan semua orang saya kira hafal semua sholat nariyah. Nah, kemudian la haula wala quwata tadi berapa 100 kali, subhanallah, subhanallah, astagfirullah itu sebelum sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh itu ada sholat qobliyah, itu baca subhanallah bihamdi subhanallah dan astagfirullah, itu doa dari Kanjeng Nabi. Berapa tadi? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim, astagfirullah 100 kali. 100 kali. Setelah qobliyah subuh. Itu ada hadisnya itu, ada hadisnya. Jadi ini mungkin yang agak kecil dulu lah Gus, yang bisa kita mulai besok lah misalnya itu paling tadi gampang, ya, istighfar, itu ya. Istighfar, sholawat, terus hamdalah, alhamdulillah. Karena dengan hamdalah itu kan ekspresi syukur kan. Ya, syukur kalau orang juga. bersyukur la azidannakum, maka akan Ditambah. tambah. Jadi sampai ada hadis ini. Afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'ai alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Apa sih alhamdulillah? Alhamdulillah. Saya ngerti Mas Aldi. Saya yang kudus alhamdulillah. Jadi pun percaya alhamdulillah niki wong macet, alhamdulillah macet. Lagi aman tuh, niki wong malah kecopetan alhamdulillah. Saya kecopetan duit itu imannya tetap tuh. Alhamdulillah. Semua itu selalu dengan positif sih. Selalu mencari celah-celah kebaikan. Alhamdulillah. Nah, terus iso Yasin, Waqiah, Tabarok itu dilakoni. Itu paling gampang. Yasin, Waqiah, Tabarok. Tiga surah yang memiliki masing-masing memiliki faedah ya. Itu pagi Gus ya, setelah subuh Gus ya? Atau ya, saya habis sholat subuh sih Yasin, Waqiah, Tabarok. Nah, kan perannya gini Gus. Itu habis subuh. Jangan itu tidur. Bisa bertahan itu aja. Ya, itu yang bisa bertahan jangan tidur. Sedikit. Ada kiai siapa itu? Ditanya sukses itu. Ya jenengan kok hebat sukses. Resepnya apa? Jawabnya itu. Ojo pisan-pisan turu sawuse subuh. Oke. Kapan kamu kalau mau tidur? Setelah matahari terbit. Gimana kalau masih tidur? Ngombe kopi. Saya kalau habis subuh itu wajib kopi. Pahit Gus? Apa kan? Iya, ada gulanya. Saya nggak begitu. Hidup sudah pahit, masya Kalau saya seneng kan ada gulanya. Ya Pak, kopi itu kadang sebelum subuh. Itu biar nggak ngantuk Gus ya? Iya, dalam rangka biar tidak ngantuk, biar kita kalau wiridan itu nggak ngantuk. Saya kan kalau habis subuh itu terus ngaji jalanan di anak-anak. Habis itu terus wiridan. Berarti kayak gini Gus ya, pokoknya habis subuh kita nunggu matahari lewat. Kalau udah lewat kita tidur gitu. Turun apa? Iya. Ada di satu makalah atau hadis ya, nggak tahu tuh. An-naumu ba'da subhi yurithul faqra. Turu bar subuh itu menyebabkan kefakiran. Tapi logikanya masuk akal karena orang habis subuh, habis wiridan itu kan dia terus kemudian bekerja toh. Atau langsung bekerja juga, itu juga ada yang kalau nggak dilabari dengan tirakat, amalan-amalan itu juga hasilnya kurang maksimal. Saya menemukan video itu, ada orang berbagi pengalaman. Dia profesinya itu tukang pijat. Masake. Message. Nah, baru ini dia cerita, pasiennya akeh, gerbar subuh langsung mijet. Satu hari itu amplopnya itu sampai 5 juta pun 6 juta. Tapi dia itu merasa heran, duitku akeh, ini kemana, hasilnya apa? Dia merenung terus, nyebabnya apa ya? Apa aku kedonyan, bar subuh langsung kerja. Terus dia merubah polanya. Habis subuh dia wiridan, amalan apa, ngantek matahari terbit. Habis itu dia istirahat. Terus nompo pasien itu mulai jam 8 atau jam 9. Itu cerita malah tambah oke. Jadi
apa namanya, Pijat. dari pijatnya itu tadi itu menghasilnya lebih banyak dan akhirnya tumonjo gitu. Iya. Kan kadang ada orang ya mau kerja ning ora ono hasilnya. Iya, Sing ada. lucu meneh sebelum kerja ora duwe utang, bar kerja malah duwe utang lho, kan lucu. Kudune dia kerja itu kan bisa saving. Iya. Lagi malah kerja malah tambah Utang. utang. Ini piye konsep? Mungkin karena mikir sudah punya penghasilan, wah iso ki utang gitu. Kadang-kadang itu maksudnya ngono. Tapi semestinya iso itu aja utang. Karena ini kan ngomong di ranah publik ya. Ya. Siapa yang mau utang, ya harus berani bayar. Karena HP kan Iya. pas utangnya itu Ditagih. apa namanya, wajahnya mengenaskan, tapi nasi tagih itu mode Iya. mode mana Malah kebalikannya Gus ya. Nah ya. Jadi kalau Anda memang siap untuk membayar utang ya silahkan utang. Tapi kalau Anda nggak siap bayar utang ya jangan utang. Tapi biar tidak terlilit utang gimana Gus? Kan ada mungkin juga. Ada tuh doanya dari Kanjeng Nabi, Allahumma kfini bihalalikal haramika wa ghnini bifadlika amman siwa. Terus banyak Asmaul Husna itu ya Razzaq, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Razzaq. Diperbanyak tuh jalur langit tuh. Iya. Asmaul Husna itu kan ada artinya semua toh. Iya. Itu bisa kita gunakan sebagai algoritma rezeki jalur langit. Pengen dikasih wong ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ben wong awakmu asih Kasih jodoh. beres untuk jodoh ya apa? Jodoh itu kan cuma termasuk rezeki kan. Iya. Ya Razzaq, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Razzaq. Artinya apa? Nyuwun karo Gusti ya Allah berikan saya rezeki jodoh, berikan saya diberi. Ya Razzaq Allah yang maha memberi rezeki. Ya Wahhab Allah yang maha memberi. Kan? Masuk pengen fire juga gitu Gus tadi. Iya, ditirakati. Semua harus ada tirakatnya. Pokoknya jalur langit itu penting. Jalur langit itu penting. Kalau misalkan itu sedekah tadi gimana Gus? Ada hadisnya itu. Ada Al-Qur'an. Wa man qutiru alaihi rizquhu, siapa yang disebutkan rezekinya, falyunfik mimma atahullah, maka hendaklah dia menginfakkan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada dia. Ayat ini ditutup, saya ja'alullahu ba'da usri yusra, Allah akan menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Nah, orang diwaca tok, itu ono share-sharean WA itu. Doa rezeki lancar. Malah ayat itu mau ditulis. Liyunfiq du sa'atin min sa'atih. Wa man qutira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Padahal ini ayat seruan untuk infak. Nah, melakukan mau coba sholat itu. Lagi piye to? Quran itu benar dibaca. Tapi kan setelah dibaca Quran itu kan ada muatan pendidikannya dan nilainya untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Malah digawiridan. Itu ning HP ku tulisannya kan berkali-kali. Kalau ada gini, diteruskan. Berarti kan dia sudah masuk ke sekian besar, ya. Sekian ribu ponsel toh, ada tulisannya berkali-kali kalau ngene. Ini berarti sudah masuk di HP-nya banyak orang ini ya. Gak tahu siapa yang memulai itu. Tapi yang jelas ayat tadi itu kan seperti ini. Aqimus sholata wa atuz zakat. Ini dibaca atau dilakoni? Dilakoni kan sholat, zakat. Maka siapa itu ada analisis gini. Ayat itu kan selalu gandeng ya. Aqimus sholata wa atuz zakat kan gandeng terus. Ada yang mengartikan Allah itu minta kita menjadi orang yang soleh secara individu dan soleh secara sosial. Ada juga pemahaman orang itu kalau sholatnya sempurna, insya Allah Allah berikan keberkahan rezeki sehingga bisa masuk ke step berikutnya wa atuz zakat. Soleh sosial. Nah, duitmu tambah oke. Duitmu tambah oke, akhirnya kau bisa berbagi. Tapi tadi saatnya sholatnya harus baik sempurna. Tapi apa harus uangnya banyak baru bisa sedekah Gus? Kayak gitu. Tidak harus begitu, karena sedekah kan ada mengajarkan ilmu juga sedekah. Tidak harus mata tadi Gus ya. Iya, senyum juga sedekah. Iya. Kemudian menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan hati, menyakitkan di jalan juga. Duri di jalan. Macam-macam. Kalau konsep sedekah itu nanti baliknya berkali lipat itu gimana Gus? Ya, memang ada hadisnya, ada Qur'annya kan, ada Qur'annya begitu. Tapi ada juga ayat man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang melakukan kebaikan maka dia mendapatkan kebaikan dari sedekahnya itu. Nah, kebaikan itu kan abstrak. Sehat, selamat, dapat tambah ilmu, tambah saudara dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali faedah-faedah. Misal kayak kamu sedekah sama aku 1 juta, nanti dapat 10 juta gitu. Gimana Gus?
jangan seperti itu. Jangan Nanti seperti kalau tidak dapat malah Kecewa. Kan juga banyak kasus Pak itu kayak gitu Mas Aldi. Ya, Itu Karena kan mungkin tadi nggak memahami rezeki itu seluas tadi Mas Anis. ya. Gitu. Mungkin kalau dikatakan seperti itu, oke lah benar kalau kita sehat apa kan mungkin nilainya hampir sama dengan 10 juta gitu kan. Mungkin yang kita nggak pahami kan tadi rezeki yang luas tadi. Oke. Kalau rezeki nih Gus, rezeki misalkan nih kan mungkin orang awam kan nggak tahu tentang tadi amalia-amalia macam-macam lah. Kecuali kalau memang ngaji atau pernah mondok atau pernah ikut majelis. Motivasinya hanya tadi, kalau aku nggak kerja ya nggak dapat rezeki. Kan ada itu Gus. Ya. Itu gimana Gus? Menyikapinya Gus? Ya memang tingkatan orang kan beda-beda. Ya, jangan disalahkan karena memang dia pikirannya hanya gaji yang gaji, bisa diperoleh. Rezeki itu tidak ada. Ya silahkan monggo. Orang itu kan punya kepercayaan masing-masing. Tapi kalau saya kan Quran saja mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah itu akan memberi rezeki yang tidak disangka. Artinya kan jadi ada potensi uang masuk kita itu ada via gaji, ada via rezeki, ada via profesionalitas, ada via ibadah kan. Gara-gara efek dari ibadah kita itulah kemudian Allah mudahkan urusan kita. Oke. Kalau konsep ini Gus, kan ada juga yang menyampaikan selagi kita tuh masih hidup di dunia, makhluk itu kan pasti diberikan jatah rezekinya itu gimana? Minimal makan, iya betul. Apa wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap ada makhluk itu mesti ada rezekinya. Cuman persoalannya kita ini kan tidak hanya butuh makan saja gitu. Kehidupan kita itu ono token listrik, ono apa jenenge pulsa HP, pulsa telepon, kemudian air, bayar anak, duit kabeh. Apalagi kalau zaman wong mantu, itu duit kabeh itu. Setiap Sabtu dan Minggu itu resepsi. Kan udah bisa hanya doa. Sehingga ya butuh duit juga itu. Dan rukun Islam 5 itu yang gratis hanya syahadat, yang lain bayar semua. Sholat ya nutup aurat, zakat itu sugih, haji ya sugih. Bulan Ramadan itu malah boros. Berarti materi penting Gus ya, materi. Penting. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia dulu. Iya. Baru wa fil akhirati hasanah. Kayak tadi kan mungkin kalau sedekah Mas Anis itu kan juga kita kemudian menjalin hubungan dengan orang lain. Itu kan juga pasti mungkin kalau secara logika lah itu kan membangun relasi dan kemungkinan untuk kayak tadi kalau Gus Inam kan ketika lagi makan di restoran tiba-tiba udah ada yang bayarin. Itu kan sebenarnya mungkin karena beliau sedekah ilmu, sedekah ya tadi ilmu dan lain sebagainya itu kan kemudian mendapatkan itu juga kan. Artinya kan relasi itu kan membuka rezeki kan. Ya, membuka pintu rezeki termasuk dari tadi sedekah gitu. Oke, Gus, ini waktu Gus yang membatasi kita. Mas Aldi cukup ya Mas Aldi? Cukup Mas Anis. Oke, mungkin ada closing statement Gus untuk tema malam ini bagaimana kita bisa meraih rezeki dengan jalur langit Gus. Ya, intinya mari memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Segala kebutuhan kita itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah SWT. Siapa yang mendekatkan diri pada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solusi pada dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan dia rezeki yang tidak sangka-sangka sebelumnya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang masrahkan urusannya pada Allah, pokoknya bismillah nanti Allah akan memberikan jalan-jalan yang unpredictable, tidak disangka-sangka dari mana kita tidak tahu. Tapi yakinlah bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Nabi Musa itu ketika nuduk ke tongkat itu saya kira nggak tahu kalau nanti lautnya terbelah. Tapi dia yakin dengan Allah SWT. Nabi Ibrahim saya kira ketika dibakar nggak tahu kalau dia rasanya nggak panas. Pokoknya hasbunallah. Nabi Ibrahim itu nih hasbunallah. Hasbunallah. Nah, seperti itulah sama kita pokoknya bismillah manut karo Gusti Allah Kanjeng Nabi. Bismillah nanti habis itu ada surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, saya kira gitu. Sudah rawuh dan memberikan ilmu. Mas Aldi cukup ya? Cukup Mas Anis. Bersama CT TV, para penonton, sahabat Ngopi dan pendengar DDX dimanapun Anda berada. Demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.